Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengingatkan kita dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Allah berfirman, demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu memimpin sebagian yang lainnya. Bima kanu yaksibun, karena apa yang telah mereka perbuat. Artinya, kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang cenderung dirasa merugikan kaum muslimin itu disebabkan oleh karena dosa-dosa yang diperbuat. Maka kata beliau rahimahullahu taala, kejahatan, kezaliman pemerintah itu tidak bisa dihadapi dengan pedang. Pemberontakan secara sporadis, kudeta, demonstrasi, melakukan aksi protes. Akan tetapi semestinya dihadapi dengan taubat, istighfar, dan mendoakan pemerintah supaya mendapatkan hidayah. Kejelekan tidak boleh dibalas atau dihentikan dengan kejelekan yang sama. Idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah, cegahlah segala sesuatu itu dengan cara yang baik, dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu terjadi sesungguhnya karena dosa-dosa kita. Terus apakah kejahatan, kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah kalau begitu harus dibiarkan? Jawabannya tentu tidak. Tetap harus diingatkan. Tetapi cara mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dengan cara pemberontakan, dengan cara demonstrasi, dengan cara aksi-aksi protes. Tidak dengan itu caranya. Ada caranya tersendiri untuk mengingatkan kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk menjaga eksistensi pemerintah di sebuah negara, menjaga stabilitas keamanan sebuah negara, maka hadapi kejahatan, kezaliman, kebijakan-kebijakan yang merugikan dari pemerintah itu dengan doa, dengan istighfar, dengan taubat. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan itu yang masyhur, kata Syekhul Islam, dari madhab Ahlus Sunnah adalah bahwa mereka tetap tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan memeranginya dengan pedang, dengan senjata, walaupun pada diri mereka ada kezaliman. Dan itu sudah sesuai dengan bimbingan hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir, yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerusakan akibat fitnah dan pemberontakan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi karena kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti ada dua kerusakan di sini. Kezaliman, kejahatan, kebijakan-kebijakan yang merugikan yang datang dari pemerintah, ini bisa mengakibatkan kerusakan. Tidak dipungkiri. Dan kita pun menolak hal itu. Ada kerusakan yang akan terjadi akibat dari kezaliman dan kebijakan-kebijakan yang merugikan yang datang dari pemerintah. Tetapi kerusakan yang ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh pemberontakan bersenjata atau melakukan aksi protes, demonstrasi di sana-sini. Jauh lebih ringan dibandingkan dengan itu yang disebutkan tadi. Maka, kata Syekhul Islam, hampir dipastikan, diketahui, tidak ada satu kelompok pun yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah, melainkan akibat dari pemberontakan itu menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah menghadapi kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dengan cara melakukan pemberontakan, tapi dengan mendoakan, dengan introspeksi diri, dengan bertaubat kepada Allah, dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip yang dipegangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seperti inilah Ahlus Sunnah dalam bermuamalah kepada pemerintah.